Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sahabat KF Academy. Ketemu kembali dengan saya Nung Hayati sebagai moderator dari tim KF Academy. Yang mana pada kesempatan ini kita ditemani oleh narasumber kita yang sudah tidak asing lagi, Ibu Dr. Sugi MPD. Selamat pagi, Ibu. Bagaimana kabarnya? Sehat? Selamat pagi, Bu. Alhamdulillah sehat. Pada kesempatan ini, KF Academy akan mengadakan workshop tentang cara mengolah nilai di kurikulum Merdeka. Nah, pada kesempatan kali ini kita sangat sering sekali ya berbicara masalah kurikulum Merdeka ini. Nah, di sini berhubungan dengan masalah kurikulum tadi, eh, terlebih dahulu saya persilakan Ibu Dokter untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Silakan Ibu. Baik, terima kasih ya, Bu. Untuk perkenalan, pergi ke pasar, membeli melati, jangan lupa membeli pisang kepok. Salam hormat dari saya Sugiyarti, pengawas KCD 2 Jawa Barat dari Kota Depok. Baiklah, berbicara masalah kurikulum Merdeka ini, tadi berhubungan dengan tema yang akan disampaikan nanti, ya, mengolah nilai. Nah, dalam kurikulum Merdeka ini kita kena penilaian ini dengan asesmen mungkin. Betul ya, Buddha? Ya, Iya, benar, benar. iya. Nah, ada nih beberapa poin yang ingin saya tanyakan. Karena dalam pelaksanaan asesmen ini tidak ujuk-ujuk mungkin ya, Bu ya. Kita langsung Betul. melaksanakan penilaian. Tapi terlebih dahulu kita harus tahu apa sih latar belakangnya gitu. Melaksanakan asesmen ini gitu ya. Nah, di sini ada yang ingin saya tanyakan, apa sih landasan hukum dari asesmen kurikulum Merdeka ini? Silakan, Bu Dokter. Baik, terima kasih. Untuk landasan hukum dari pelaksanaan ini adalah berdasarkan Permendikbudristek nomor 21 tahun 2022 tentang standar penilaian serta panduan pembelajaran dan asesmen kurikulum 2013 tahun 2022. Itu adalah landasan hukum ketika kita melakukan satu proses asesmen. Begitu, Bunda Nung. Ya, itu ya. Nah, tadi ketika kita sudah tahu di landasan hukumnya, otomatis kan kita harus tahu terlebih dahulu apa sih itu pengertiannya, terus tujuannya untuk apa asesmen di kurikulum Merdeka ini, dan prinsip-prinsip dasarnya itu seperti apa, gitu. Silakan, Bu Dokter. Baik, terima kasih. Dalam proses kegiatannya, kita jangan sampai keliru karena ada beberapa istilah yang suka atau yang terkadang terlewatkan. Jadi di sini yang prinsip utamanya adalah ada perbedaan antara asesmen, penilaian, dan evaluasi. Nah, Ya. terkadang kita agak Oh, sulit membedakannya. Nah, membedakannya betul-betul. nah, untuk asesmen di sini adalah proses pengumpulan informasi secara sistematis terhadap masing-masing komponen kegiatan dan pendidikan atau pembelajaran. Jadi nanti prosesnya bisa lewat observasi, selanjutnya isian-isian, dapat juga untuk informasi yang pastinya untuk asesmen ini untuk kebutuhan belajar siswa, perkembangan belajar, dan yang pastinya untuk pencapaian hasil belajar peserta didik. Jadi seperti itu. Jadi kalau ada yang bilang, saya mau asesmen, berarti saya mau berbagai informasi, fakta, Mengumpulkan instrumen, ya, mengumpulkan. Jadi proses proses. pengumpulannya. Nah, Ya. nanti dapat dengan observasi, dapat juga dengan instrumen, dapat juga Instrumen. dengan lembaran soal untuk informasi tadi. Nah, Ya. untuk konsep yang kedua, penilaian. Kalau penilaian itu adalah pemberian skor, nilai, proses memberikan kecukupan dari informasi atau yang telah kita peroleh tadi. Misalnya, ternyata informasi yang kita dapat nilainya 80, Betul. informasi yang kita dapat nilainya 90. Jadi dapat perolehan A dari informasi yang telah diterima. Jadi penilaian hasil akhirnya adalah angka dan skor seperti Angka itu. dan skor ya untuk penilaian. Terus selanjutnya, kalau evaluasi bagaimana? Dengan Wah, evaluasi. kalau evaluasi adalah proses pemberian makna dari hasil penilaian yang telah dilakukan
pada kegiatan sebelumnya dalam proses pembelajaran untuk menentukan nilai dari satu hasil pembelajaran. Misalnya, ketika kita memperoleh nilai 90 dapat dimaknai unggul. Atau misalnya dapat nilai 60. Oh, ternyata misalnya lulus. Kalau sekolah itu menentukan 60 adalah lulus. Atau nilainya 30 berarti remedial. Jadi untuk menentukan berhasil atau tidaknya itu adalah dievaluasi. Gitu, Ambu. Begitu ya, jadi sangat jelas sekarang lebih paham mengenai asesmen, penilaian, dan evaluasi ya. Terus tadi berbicara masalah asesmen ya, dalam mengumpulkan ya tadi proses mengumpulkan komponen. Nah di sini langkah-langkahnya seperti apa gitu untuk menyusun asesmen tadi. Baik, untuk menyusun asesmen tadi, tadi ada tambahan dulu sebelum menyusun bahwa ada juga Ambu yang menyatakan nama lain dari jenis asesmen. Ada asesmen as learning, ada asesmen for learning, dan ada asesmen of learning. Jadi ada juga yang menyebutkan seperti itu. Itu benar juga. Di sana untuk perbedaannya, kalau untuk asesmen as learning, jadi bahan refleksi proses pembelajaran. Jadi dia termasuk formatif. Jadi asesmen as learning dan asesmen for learning, kalau for learning itu untuk perbaikan proses pembelajaran dan termasuk juga asesmen formatif. Jadi asesmen as learning dan asesmen for learning masuk ke dalam formatif seperti itu. Tapi itu kalau masuknya ke proses ya. Tapi kalau asesmen of learning ini adalah asesmen untuk pembelajaran, untuk evaluasi hasil pembelajaran. Jadi masuk ke dalam asesmen sumatif gitu. Sebenarnya sama saja, cuma kan ada yang beda apa asesmen as learning, of learning, atau bahkan for learning. Lebih ini ya perbedaan istilahnya saja mungkin ya. Bagaimana sih cara mengembangkan tips-tipsnya untuk mengembangkan kurikulum ini seperti apa? Tipsnya. Tipsnya itu yang pertama, sebagai seorang pendidik, ketika kita sudah menentukan asesmen serta penilaian dan evaluasinya, ternyata di tengah jalan ada perubahan. Ketika anak itu banyak yang mengulang atau nilainya tidak memenuhi, maka guru harus melakukan refleksi dan rencana tindak lanjut. Jadi dapat diubah di tengah perjalanan ketika prosesnya tidak sesuai, seperti itu. Nah, itulah gunanya asesmen formatif untuk perbaikan. Perbaikan dalam proses pembelajaran mungkin. Nah, iya itu demikian, Bunda. Iya, iya. Terus berikutnya nih, jadi cara penilaian dalam kurikulum ini seperti apa? Untuk pelaksanaannya pada kurikulum Merdeka, seperti yang sudah disampaikan, bahwa guru akan memperoleh dua nilai, yaitu nilai formatif dan nilai sumatif. Yang menjadi miskonsepsi adalah ketika guru mendapat nilai formatif, itu diberikan untuk nilai kemampuan anak dalam materi. Padahal itu tidak. Untuk formatif dapat menjadi masukan untuk deskripsi di rapot, seperti itu sebenarnya. Jadi nilai formatif yang tadi kita sudah dapat dalam proses pembelajaran, refleksi diri dari pendidik maupun untuk siswa itu tidak menghasilkan nilai untuk rapot sebenarnya. Jangan sampai salah. Nah, yang dimasukkan jadi untuk yang dimasukkan ke dalam nilai rapot adalah nilai sumatif. Nah, nilai sumatifnya tergantung gurunya. Misalnya Bapak Ibu guru dulu kan namanya ulangan harian ya Bunda ya. Betul. Ulangan harian itu kalau tujuannya untuk mengetahui kemampuan anak terhadap materi, maka itu termasuk nilai sumatif yang nanti dapat dikumulatifkan untuk nilai rapot seperti itu. Kalau di rapot itu kan ada penilaian yang dengan angka, dengan huruf gitu. Itu gimana? Itu termasuknya apa? Yang A, B atau ya, untuk A, B itu berarti tetap kita ambil dari nilai sumatifnya. Nanti nilai anaknya itu misalnya nilainya 80. Kita lihat nilai yang tertinggi dan nilai yang terendah untuk tambahan di deskripsinya. Seperti itu. Dikonversi mungkin ya.
Ya, nah untuk nilai A, B, dan C tadi tergantung dari asesmen di satuan pendidikan masing-masing, yang termasuk nilai A nilainya berapa, Ya. nilai B nilainya berapa, Ada C dan rentang nilai mungkin ya, ada rentang nilai dari masing-masing satuan pendidikan. yang diperoleh mungkin ya. Ya, Ya, yang diperoleh. ya. Alhamdulillah sangat jelas sekali penjelasan dari Bu Dokter tentang asesmen ini ya. Mungkin nanti mudah-mudahan sahabat KF Academy akan merasa penasaran, ya penasaran dan bisa mengikuti workshopnya di yang akan dilaksanakan pada tanggal 8 sampai 11 Mei dengan bersertifikat 32 JP ya. Baiklah Bu Dokter, untuk sebelum kita tutup bincang-bincang kita kali ini, eh, mungkin Bu Dokter bisa menyampaikan secara garis besar cara mengolah nilai di kurikulum Merdeka ini. Silakan Bu Dokter. Baik, terima kasih ya Bu, bahwa untuk pengolahan nilai, Bapak Ibu guru hebat, yang pertama sudah menentukan capaian pembelajaran, selanjutnya tujuan pembelajaran, materi, jangan lupa membuat butir-butir soal dan kartu soalnya, dan yang pasti nilainya di akhir. Dan jangan sampai salah, Bapak Ibu guru hebat, antara pengertian asesmen, penilaian, dan evaluasi. Dan miskonsepsi bahwa untuk nilai sumatif itu ujungnya di akhirnya adalah untuk kumulatif nilai rapot. Tapi untuk nilai formatif itu hanya untuk mengetahui kemampuan siswa, refleksi diri guru, dan murid dalam proses perbaikan pembelajaran. Mungkin itu dan tetap semangat untuk mengolah nilai. Tetap saja ada dulu istilahnya yang namanya ulangan harian. Tergantung tujuannya. Harus ada ya, Kalau harus ada. Itu tetap ada. Kalau sebagai dulu komponen yang dikumpulkan ya. ya, kalau dulu namanya ulangan harian. Kalau Oh, sekarang betul. namanya penilaian sumatif. Guru boleh ulangan harian atau sumatifnya itu sebanding dengan sumatif, boleh satu materi langsung ada tes sumatif atau beberapa materi lalu dikumpulkan menjadi satu baru ujian. Itu tidak apa-apa. Mungkin itu Ambu. Jadi dari saya pergi Ya, ke pasar membeli selai, jangan lupa membeli nangka. Ayo, ayo cakep. ikut workshop mengolah nilai yang pastinya keren pada kurikulum Merdeka. Mantap. Ya, terima kasih Bu Dokter atas penjelasannya. Baiklah sahabat KF Academy, demikianlah bincang-bincang kita tentang cara mengolah nilai di kurikulum Merdeka ini. Saya Nung Hayati selaku moderator undur diri. Sampai ketemu lagi di workshop KF Academy. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Waalaikumsalam Dokter warahmatullahi waktunya. wabarakatuh.